Selamat malam Expose Update, bersama saya Sasa Linda menyampaikan informasi terkini dari Kabupaten Morowali. Beberapa waktu lalu, DPRD Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah melakukan penutupan lokasi aktivitas jeti milik PT Tiran Indonesia di Desa Matarape, Kecamatan Menui, Kepulauan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Tim terpadu yang dipimpin langsung Ketua DPRD Morowali Kuswandi bersama sejumlah anggota DPRD pemerintah Kabupaten Morowali, anggota Polres Morowali, anggota TNI Kodim 1311 Morowali dan Syah Bandar turun langsung di jeti PT Tiran Indonesia. Dalam rapat sebelumnya ditegaskan bahwa aktivitas di jeti PT Tiran Indonesia berlangsung tanpa izin alias ilegal, sehingga membuat masyarakat dan Pemkab Morowali merasa dirugikan. Diketahui, perusahaan tersebut sudah melakukan aktivitasnya sejak tahun 2017. Padahal sudah ada warning dari Pemkab Morowali untuk tidak melakukan aktivitas di jeti. Sebelum mengurus segala perizinan dari Pemkab Morowali Sulawesi Tengah, bukan perizinan dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Beberapa kali surat pernyataan penghentian dilayangkan kepada PT Tiran Indonesia, namun tak pernah diindahkan. Hal ini membuat masyarakat Desa Matarape tak mendapatkan haknya sejak tahun 2017, seperti dana sosial atau CSR, termasuk pajak ke Pemkab Morowali. Kuswandi menegaskan bahwa pasca keluarnya surat Pemkab Morowali atas penghentian aktivitas PT Tiran sejak 2017, ternyata pertanggal 19 April bahkan sampai tanggal 20 April 2022, perusahaan tersebut masih tetap melakukan aktivitas di wilayah Desa Matarape. Dari hasil kunjungan ke lapangan, Kuswandi menegaskan, sesuai titik GPS dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jeti PT Tiran Indonesia, memang masuk dalam wilayah Desa Matarape, Kecamatan Menui, Kepulauan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, bukan wilayah Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Perusahaan tersebut, kata Kuswandi, merupakan milik dari mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia di Kabinet Joko Widodo, Amran Sulaiman. Yang saya ketahui bahwa Tiran ini dimiliki oleh salah satu mantan pejabat menteri, ya, dan itu tidak bisa disangkal bahwa Tiran ini yang ownernya itu adalah salah satu mantan menteri, sebut saja Menteri Pertanian, karena ini fakta yang saya dapatkan di lapangan, kira-kira seperti itu. Terkait permasalahan itu, anggota Komisi 2 DPR RI Anwar Hafid pun angkat bicara. Ia mengatakan, batas-batas wilayah sudah ditentukan sesuai aturan yang ada, dan jika jeti PT Tiran Indonesia berada di wilayah Kabupaten Morowali, maka perizinannya harus berada di Kabupaten Morowali, bukan Konawe Utara. Jika dalam perizinannya tidak disebutkan Kabupaten Morowali, maka itu adalah sebuah kesalahan administrasi pemerintahan, yang tentunya sangat mempengaruhi pendapatan daerah serta CSR bagi masyarakat di lokasi aktivitas, dan harus segera ada revisi terhadap izin jeti PT Tiran Indonesia. Pak Dewan, ini terkait PT Tiran ini, itu bagaimana pendapat Pak Dewan selaku perwakilan dari Kabupaten Morowali, di mana beberapa waktu lalu itu sudah turun dari DPRD Morowali yang mengatakan bahwa jeti PT Tiran itu tidak masuk di Morowali, melainkan di Konawe Utara, tetapi wilayahnya itu beroperasi di wilayah Morowali. Kira-kira bagaimana tanggapannya, Pak? Jadi begini, yang pertama bahwa negara ini sudah dibagi-bagi ke dalam daerah kabupaten, daerah provinsi, dan daerah-daerah itu punya batas wilayah masing-masing, dan batas wilayah ini sudah dikukuhkan. Morowali dan Konawe Utara itu sudah dikukuhkan batas wilayahnya. Sehingga apapun kegiatan yang berada di satu wilayah, maka seluruh administrasi yang menyertai kegiatan itu harus berada di wilayah di mana kegiatan itu dilakukan. Saya belum lihat apakah izin jeti PT Tiran itu menyebut Morowali atau tidak. Kalau dia tidak menyebut Morowali, saya kira itu sebuah kesalahan.
kesalahan administrasi pemerintahan. Dan ini menurut saya fatal. Karena setiap kegiatan investasi itu akan berdampak pada dua hal. Yang pertama berdampak pada tentu pendapatan daerah. Yang kedua berdampak pada CSR bagi masyarakat di lokasi, di tempat kegiatan itu terjadi. Nah, oleh karena itu saya kira kita harus melihat itu secara jelas. Kalau memang perizinan PT Tiran itu tidak menyebut Morowali dan menyebut Kabupaten Konawe Utara, ini hal yang salah menurut saya. Hal ini salah besar dan ini harus diperbaiki secepatnya sehingga perizinan itu berada lokasinya di Kabupaten Morowali. Karena batas wilayah Konawe Utara dan Morowali itu sudah ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi tidak ada yang ragu-ragu lagi di sana itu. Di zaman saya bupati itu sudah ada penetapan batas itu. Jadi tidak ada sengketa batas lagi antara Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Nah, yang kedua bahwa pemerintah daerah Kabupaten Morowali ini segera meminta kepada PT Tiran untuk supaya menyesuaikan seluruh administrasi perizinan yang dimiliki itu, khususnya jeti yang ada di wilayah Morowali supaya berubah. Ya, harus dirubah. Sekalipun ini sudah kesalahan sebenarnya, tapi karena demi investasi, tentu mari kita carikan solusinya. Solusinya itu kalau menurut saya adalah harus dilakukan revisi terhadap izin yang dimiliki oleh PT Tiran itu. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Bambang SM Expos Update melaporkan.